Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masih bersama saya dalam program UFS Menjawab. Ada pertanyaan dari netizen, Pak Ustadz, sekarang ini imbas daripada pandemi global COVID-19, ya, negara dan juga dunia menghadapi resesi ekonomi. Bagaimana Islam memiliki konsep, apakah ada Islam memiliki konsep untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi, ya, atau resesi ekonomi? Baik, bismillah. Dalam Al-Quran, ya, kita diajarkan untuk optimis. Pertama ini dulu, mental dulu, ya. Mental kita harus kuat menghadapi situasi krisis seperti apapun, sehebat apapun, mental kita harus kuat. Dari mana mental itu kuat? Akan muncul karena akidah yang kokoh. Akidah mukmin mengatakan, ya, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang, hewan, makhluk hidup yang bergerak melata bernyawa di atas muka bumi ini yang dia tidak sanggup memikul rezekinya, Allah lah yang memberikan dia rezeki. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Bukan hanya binatang itu, kalian juga. Jangan takut resesi, jangan takut nanti kekurangan makan, gak bisa hidup. Itu kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 60, untuk meyakinkan dan menenangkan hati orang-orang beriman yang akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalian boleh tinggalkan harta yang banyak di Makkah, kalian tinggalkan pekerjaan kalian, tapi kalau kalian membawa iman, hijrah ke Madinah, hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tenang, jangan galau, jangan sedih. Allah pasti akan ganti harta yang kalian tinggalkan di Makkah itu, dan Allah akan cukupi rezeki kalian di negeri yang baru itu. Subhanallah. Lauhil Mahfuz. Ini pertama, menghadapi resesi ekonomi kita harus memiliki mental yang kuat, bersumber dari keimanan dan akidah yang kokoh bahwa Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki kita, adalah Allah. Yang memberi rizki kita bukan perusahaan, yang memberi rizki kita bukan negara, yang memberi rizki kita bukan pengusaha atau konglomerat, tapi yang memberikan kita rizki siapa? Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, sikap mental yang harus kita kuatkan. Yang kedua, bagaimana konsep Islam yang praktis menghadapi krisis resesi ekonomi? Kita harus apa? Kita harus berhemat, ya, dalam konsumsi. Jangan jor-joran, jangan mubazir, jangan beli yang tidak perlu, jangan beli yang keperluan sekunder, apalagi yang tersier, yang mewah-mewah. Jangan pamer kemewahan di tengah resesi, ya. Harus pandai-pandai kita berhemat, ya. Subhanallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Ya, "Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas. Kita harus punya ketahanan pangan. Ya, sekarang pemerintah sudah buat apa? Food estate. Itu penting, itu penting. Itu resepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena nomor satu yang diperlukan oleh rakyat kita ini adalah dalam keadaan resesi krisis adalah ketersediaan pangan yang cukup, murah, dan kalau bisa diberikan, digratiskan oleh pemerintah. Nah, untuk apa? Supaya hidup rakyat ini, subhanallah. Dan yang terakhir, yang keempat, apa? Kita harus memupuk takaful, ya. Kita harus saling mengayomi, saling memberikan jaminan, ya, karena itu ajaran Islam. Takaful ini sangat penting, ya. Kita sebagai satu saudara harus saling melindungi satu dengan yang lainnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman itu, mereka ini saling melindungi, saling mengasihi satu sama lain. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang, ya. Mereka itu, kata Nabi SAW, hakul muslimi alal muslim, itu ada hak seorang muslim atas muslimnya. Yang kata Rasulullah SAW, ya, tidak boleh kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu kelaparan. Ayo kita bangun gerakan
peduli satu keluarga, peduli satu keluarga. Bukan lagi satu orang, peduli satu orang, satu keluarga yang mampu, yang mencukupi diri keluarganya, dia harus membantu satu keluarga yang lain. Nah, inilah. Oleh sebab itu, takaful, tarahum, ini yang akan menguatkan kita menghadapi resesi ekonomi. Itulah konsep Islam memberikan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.